Salam channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua rahimani wa rahmakumullah, dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahmakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita masih diberikan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat yang sangat besar tentunya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sunnah, nikmat taufik, ya, sehingga dengan semua nikmat itu kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga dimudahkan kita melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, majelis yang senantiasa dibacakan kalam Allah, perkataan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran maupun kalam Rasulullah SAW, yakni hadis-hadis yang sahih. Bapak Ibu semua rahimanallah, pada malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafs. Malam ini kita akan masuk kepada bahasan Fadilatul Ilm wa Ta'lim, ya, keutamaan ilmu dan pengajaran. Sebelumnya kita telah membahas tentang masalah hakikatun niyah wa fadluha, hakikat niat dan keutamaannya. Alhamdulillah, materi sebelumnya tentu materi yang sangat penting, yang sangat-sangat erat kaitannya dengan amalan yang akan kita bahas bahkan sampai kita mati. Ya, karena niat merupakan amalan hati yang dia menjadi tolak ukur bagi yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, ya, rubba amalin saghirin ta'azzamahu an-niyyah wa rubba amalin kabir tasagharahu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil dia menjadi akan besar, bernilai pahala yang agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sebabnya? Niatnya ikhlas, niatnya benar, dan boleh jadi amalan yang besar akan menjadi kecil, akan menjadi nggak ada arti di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, haba'an mansura, seperti debu yang terbangan. Gara-gara apa? Niatnya tidak ikhlas, niatnya minta dipuji, minta didengar, ataupun ujub dengan amalan. Oleh karena itu, kembali saya ingatkan kepada diri kita semua, ya, kata para ulama juga, ta'allamun niyatah, ya, maka belajarlah oleh kalian akan niat itu. Jadi nggak cukup dengan sudah niat kan gitu ya, yang penting niat kita, atau apalah, mungkin bahasa-bahasa yang simpel akan tapi tidak memiliki muatan di dalamnya. Artinya apa? Niat itu harus kita pelajari, ya, kita ilmui bagaimana Al-Quran berbicara, hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah niat. Maka kata para ulama, ta'allamun niyah, belajarlah kalian akan niat, belajar, ya, karena semuanya harus dengan ilmu. Fa'innaha ablagh minal amal, karena sesungguhnya niat itu merupakan seutama-utama, seagung-agung, sebesar-besar amalan, ya, karena dia merupakan amalan hati. Baik, sekarang kita masuk kepada materi berikut ini tentang keutamaan ilmu dan pengajar. Kata mu'allif, ya, kata Dr. Ahmad Farid, ya, perlu kami ingatkan bahwasanya kitab ini diambil dari Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, dan
Imam Al-Ghazali rahimahullah jami'an. Dikumpulkan oleh beliau Dr. Ahmad Farid. Apa kata beliau? Syawahiduhu fil Quran katsiratun, ya. Syawahid, perkara-perkara yang menjelaskan masalah ini, ya, tentang keutamaan ilmu maupun pengajarannya itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, sangat banyak sekali. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Mungkin nanti kita akan sedikit sebutkan, akan jelaskan tentang syawahid, ya, hal-hal yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu maupun pengajaran, ya, Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara yang pertama adalah dalam surat Az-Zumar, ya, Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang diberikan ilmu, ya, beberapa derajat. Ya. Jelas di sini Allah Jalla wa Ala mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian dan orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Ya. Berbeda, ya. Ketika Allah Jalla wa Ala memberikan kekhususan buat mereka, orang beriman dan berilmu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam ayat lain juga dalam surah Az-Zumar Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Ya. Allah mengajarkan kepada ini, "Qul," katakan. Katakan, apakah sama? Hal yastawi, apakah sama orang-orang yang ya'lamun, mengetahui, yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Allah bertanya dalam firman-Nya tersebut. Maka tentu jawabannya adalah la yastawi. Ya, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, ya, disebutkan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Hadis ini juga sering kita dengar, sering kita baca. Apa kata Rasulullah SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, bihi, kepada orang tersebut apa? Kebaikan. Barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengannya, dengan ilmu khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan fakihkan dia, akan fahamkan dia dalam masalah apa? Fiddin, dalam masalah agama. Ini jelas hadis ini, ya. Hadis ini sangat jelas, ya, memberikan keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, ya, fihi, ketika dia berjalan, ya, apa muatannya? Yang dia cari ilmu, ya, sahhalallahu
lahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan baginya, untuknya, bihi, dengan sebab apa? Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan dia, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada jalan yang paling lempang memudahkan kita menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala melainkan apa? Ilmu agama, ilmu din. Ilmu agama, ilmu din tidak lain yang dibacakan, yang dipelajari dalamnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang kita baru sebutkan ini lumayan panjang, ya. Bahkan sambungan hadis tersebut apa kata Rasulullah? Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Bahkan para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya, ya, kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu, ya. Sebagai apa? Sebagai wujud ridhanya mereka kepada para penuntut ilmu. Subhanallah, ya. Kemudian lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, wa innal 'alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma'. Bahkan sesungguhnya orang-orang alim itu, orang yang berilmu, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu akan senantiasa liyastaghfir, akan dipintakan, ya, untuknya siapa? Man fis samawati wal ard. Siapa saja yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Makhluknya ada di langit dan makhluknya ada di bumi. La yastaghfir lahu. Allah mintakan ampun untuk para penuntut ilmu, orang yang berilmu. Luar biasa ini. Beriman kita dengan hadis ini. Luar biasa. Di antaranya ini kita berada dalam majelis ilmu. Wal hitan, bahkan apa? Ikan yang berada di dasar laut. Ikan yang berada di dasar laut itu juga memintakan ampun buat mereka, buat para penuntut ilmu. Kemudian wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Bahkan kata Rasulullah SAW, keutamaan orang alim itu dibandingkan dengan hamba, ya, orang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, ada orang alim, ya. Boleh jadi ahli ibadah itu dia rajin ibadah tanpa ilmu, ya kan? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah ada seseorang yang dia melakukan semua dosa, bahkan membunuh 99 orang dia bunuh. Dan dia bertanya kepada ahlul abid, seorang ahli ibadah. Ketika dia bertanya kepada ahli ibadah ini, wahai Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu, dosa ini dan itu. Apakah dosaku diampuni Allah tabaraka wa ta'ala? Apa jawabannya? Masya Allah, uji kita. Dosa mula kebanyakan. Lah bunuh, lah segala macam. Tidak akan diampuni. Ini ahli ibadah. Akhirnya apa? Dia kena bunuh orang. Nanti. Tapi Allah memberikan hidayah kepada dia, tetap husnul dzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia ketemu dengan
ahlul ilm, orang alim, dia bertemu. Wahai fulan, wahai tuan, kira-kira dosa boleh diampuni Allah atau tidak? Apa jawabannya? Apa yang menghalangi antara diri dengan Allah Taala untuk bertobat? Apa yang menghalangi diri? Kenapa dia bisa menjawab? Karena dia berilmu sebesar apapun, bahkan dosa manusia sepenuh langit, setinggi langit. Ya, ketika datang kepada Allah, bertobat, minta ampun dan tidak berbuat syirik, la ataituka biqarabil ahli maghfiratan, kata Rasul, kata Allah Taala dalam hadis qudsi, kalau kalian datang kepadaku tidak membuat dosa kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh langit dan bumi. Subhanallah. Tapi catatan tidak syirik. Nah tentu itu semua disebabkan apa? Ilmu. Maka keutamaan ahlul ilm, orang berilmu dengan seorang ahli ibadah itu seperti apa? Keutamaan bulan purnama atas seluruh kawakib, bintang-bintang yang berada di langit. Ribuan, jutaan bintang-bintang. Tapi tatkala ada bulan purnama, udah lenyap, hilang galau. Beda. Kawakib, bintang-bintang yang sangat banyak, yang jutaan, semuanya itu hilang, tenggelam gara-gara bulan purnama. Itu keutamaan di antara ahlul ilm, alim dengan ahli ibadah. Kemudian dalam sunnah wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilm faqad akhadha bihadhil wafir. Ya, dan sesungguhnya para nabi, para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama arti ahlul ilm, orang yang berilmu itu hakikatnya adalah mereka pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu, Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maka barang siapa mengambil ilmu tersebut, warisan para nabi dan rasul tersebut, maka sungguh dia mengambil keberuntungan yang sangat besar. Warisan yang menguntungkan kita bukan harta karun. Ya, karun lihat sebanyak apa tenggelam. Jika itu harta karun itu korun, selesai dia ditelan perut bumi. Karena apa? Sombongnya. Ya, dia dipintai untuk bayar zakat, dia kira itu adalah hasil jerih upayanya. Lupa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Taala wa Ta'ala. Udah tenggelam. Hartanya, dirinya tenggelam, ditelan oleh bumi. Coba kalau ilmu, hartanya tidak bisa menjaga dirinya, hartanya tidak mampu menjaga dirinya. Lihat, ketika seorang berilmu, maka ilmu akan menjaga dirinya. Kebinasaan dari dunia, ya, apa kebinasaan dari dunia? Dari kesesatan, dari penyimpangan, dia mendapatkan hidayah Allah Taala, terbimbing dalam ibadah. Di akhirat dia akan dimasukkan dalam jannah sama dengan neraka. Itu penjagaan ilmu. Subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa bagi kita ketika terus belajar menuntut ilmu, dan ketika kita berilmu, ini keutamaan yang Allah Taala gambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kata mu'allif di sini, wasulukut tariq iltimas al-ilm yadkhulu fi sulukut tariq al-haqiqi wal mashi bil aqdam ila majlis ulama. Maka meniti jalan, yakni betul-betul kita meniti, menuntut, mencari ilmu yang masuk ke dalamnya itu apa? Meniti jalan hakikat secara sungguh-sungguh, secara hakiki. Yakni apa? Berjalan dengan kaki kita ini, ya alhamdulillah sekarang banyak kemudahan. Ya, ada motor, ada sepeda, ya, dimudahkan. Nah itu semua akan menjadi saksi. Ya, nanti kelak di akhirat
semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai saksi. Ya. Apa dalam surat Yasin disebutkan? Tangan kita, mulut, tangan kita, kaki kita, wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Tangan-tangan kita akan berbicara. Kaki kita pun menjadi saksi. Mulut kita dikunci. Nah, bahkan yang lain, kita berjalan ke sini, ya Allah, dulu aku menghadir majelis ilmu. Motor kita pun kita pakai untuk menjadi saksi. Ya, itu dia. Jadi hakikatnya kita iltimas itu adalah berjalan dengan kaki kita menuju majelis ilmu. Dan juga hakikat dari suluk turuk, yakni berjalan menuntut ilmu itu, yakni ila hasulul ilm, dengan kita meraih ilmu itu dengan kita menghafal, membacanya, baik di lembaga pendidikan formal maupun di lembaga pendidikan non formal, di sekolah-sekolah dan seterusnya. Kemudian dari sabda Rasulullah SAW yang mulia ini, dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, dengan sebab kita menuntut ilmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan jalan buat kita tariqan ila jannah. Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan alladzi talabahu atas orang-orang yang menuntut ilmu. Wasalaka tariqahu wa yassarahu alaihi fa innal ilma tariqun yuwasal ila jannah. Ya, jadi ilmu itu hakikatnya jalan yang memudahkan, menghantarkan kepada seorang menuju jalan menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama qala ba'd salaf, para ulama terdahulu, para ulama salaf, mereka mengatakan hal min talibil ilmi fayu'an alaih. Ya, maka bagi siapa saja yang menuntut ilmu, maka dia akan ditolong dengan sebabnya. Akan ditolong dengan sebabnya, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qad yuradu bihi tariqul jannah yaumil qiyamah wasyirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Ya. Maka di sini jalan yang dimaksud adalah jalan menuju surga. Ya, kelak di yaumil qiyamah. Itu jalan baik yang sebelumnya maupun setelahnya. Dan juga kata Malik, al-ilmu aydan yadullu ala Allah Ta'ala min aqrabit tariq. Ya. Juga ilmu itu juga memiliki makna, kata Malik di sini, yakni jalan yang menunjukkan, yang menghantarkan seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min aqrab at-tariq, ya, jalan yang paling dekat, jalan pintas, ya, jalan paling dekat untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ya, apa kata para ulama? Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Ya. Jadi berkaitan dengan ini bahwasanya ketika seorang berilmu, maka dia dimudahkan Allah jalan menuju surga, dan ini pula jalan yang lebih mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya. Ya, mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya. Maka di sini juga perkataan para ulama, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang paling mengenal Allah, barang siapa yang paling mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia yang paling takut kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kalau sudah takut, maka dia akan lebih mendekat kepada zat yang dia takuti, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ini innama adalah hasr,
membatasi. Ya, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling takut itu apa? Siapa? Ulama. Ulama yang jamak dari alim. Alimun, alimani, ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala antara ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan tentang ayat ini, kata beliau, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seorang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Agung ini, Maha mampu, Maha mengetahui, dia disifat dengan sifat yang sempurna, lalu yang mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan terus bertambah sifat sifat khaufnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini dia Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian juga kata muallif di sini, wal ilmu aidan yahtadi bihi dhulumatil jahl wasyubha wasyukuk. Ya. Ilmu juga ini keutamaannya apa yang kita sebutkan tadi, yahtadi bihi, yang dia akan menunjukkan, akan menghantarkan, akan memberikan hidayah kepada seseorang dari kegelapan, dari kebodohan, ya, dari syubhat, dari syukuk, dari keraguan, ya, dari kejahilan. Jangan, yakni ilmu itu seseorang mendapatkan hidayah. Ya, apalagi kalau kita sering bertanya, ya, masalah ilmu, kata para ulama, syifa al-ayyi as-su'al. Obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Bertanya tentang apa? Al-Quran, bertanya tentang hadits Nabi, berbicara tentang ilmu. Obat, ya, hidayah, petunjuk dari kegelapan, kebodohan, syubhat ataupun keraguan. Oleh karena sammallahu kitabahu nuran. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, menyebutkan, menamai kitabnya Al-Quran nur. Ya, disebutkan dalam Sahihain, ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Wa idza lam yubqi 'alim, فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan apa? Akan mencabut ilmu, intiza'an, ya, mencabut ilmu, ya, dari dada-dadanya manusia. Ya. Walakin kata Rasulullah SAW, akan tetapi bagaimana cara mencabut ilmu itu? Ya, biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencabut ilmu intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Ya, sedikit, ya, dari dada manusia. Dengan apa? Allah mencabut ilmu itu tadi dengan mewafatkan para ulama. Ulama rabbaniyun, ulama yang betul-betul mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Rasulnya SAW.
Maka kata Rasulullah SAW, "Fa'idha lam yubqi 'alimun," apabila tidak lagi ada tersisa, ya, tidak ada seorang alim, tak kafir lagi seorang alim, ulama. Dimaksud ulama yang benar, ya. Ittakhadhan nas, maka manusia akan mengambil ru'usan juhala, ya, pemimpin-pemimpin yang jahil. Orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang perkara agama, tentang tauhid, tentang itu segala macamnya. Tak kan ilmu ditanya, tapi maksud. Kemudian fa'aftau, kemudian dia berfatwa bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, pokoknya sesuai dengan nafsunya. Dia jawab sekedar udelnya, sekedar jidatnya. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah. Haram jadi halal. Ya, halal menjadi haram, haram menjadi halal, terbalik. Dan ini terjadi. Ini pertanggung jawabnya berat. Apalagi tidak boleh sembarangan kita di dalam berfatwa. Jadi kalau orang berbicara agama, kalau dia tahu katakan tahu. Kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam. Ini adalah nisful ilm, separuh ilmu, kata kata Bukhari saja. Bukan aib. Ya, bukan aib. Bahkan itu selamat kita, ya, dari menyesatkan orang dan diri kita sesat dan menyesatkan manusia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Akan kita lanjutkan insyaallah ba'da salat al-isya. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu semua, jemaah yang berada di studio, dan ma'asyarul muslimin, para pendengar radio Darussalam dimanapun berada. Kembali kita lanjutkan bahasan kita. Ya, tadi telah kita sampaikan tentang keutamaan ilmu, betapa agung dan betapa orang berilmu itu dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebab ilmu yang mereka miliki. Ya. Kemudian ketika seorang tidak memiliki ilmu, ya, maka sungguh itu akan memberikan kemudaratan yang sangat besar, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Sebagaimana hadis yang terakhir kita baca, ya, fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga sekaligus menyesatkan banyak manusia. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Ubadah bin Samit ditanya tentang hadis ini, maka beliau berkata, faqal law syi'ta an akhbartuka bi awwali ilmin yurfa min nas. Kata beliau, kalau seandainya engkau mau, maka niscaya akan aku khabarkan kepadamu, akan kuberitahu kepada dirimu bahwasanya ilmu yang pertama akan dicabut dari dadanya manusia, apa? Al-khusyuk. Ya, al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Makna secara harfiah adalah takut. Ya. Di mana letaknya itu? Ya, di dalam hati. Kapan rasa takut itu hilang atau khusyuk? Makna yang sering kita dengar ketika orang salat dan seterusnya, hatinya hanya terpaut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka di sini ilmu yang pertama akan tercabut dari dada-dada manusia, apa? Khusyuk. Khasyah, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena khusyuk atau takut letaknya di dalam hati. Maka kemudian beliau berkata, qala Ubadah radhiyallahu anhu, hada li'anna al-ilm qisman. Ya, ketika beliau menjelaskan lagi bahwasanya ilmu itu ada dua macam, ada dua bagian. Ya,
Salah satu dari keduanya adalah yang buah atau natijah dari ilmu itu adalah qalbul insan. Qalbul insan yang ada dalam hatinya manusia. Apa itu yang berada dalam hatinya manusia? Huwal ilmu billah. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa saja di antara ilmu yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Yang mana di situ al-muqtada li khasyatihi, yang tercakup, yang terkandung padanya, apakah dari nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya, rasa khasyah, li khasyatihi, rasa takut kepadanya, wa muhabatihi, rasa takut, rasa cemas dan seterusnya, wa ijlalihi, pengagungan kepadanya, wa mahabbatihi, kecintaan kepadanya, wa rajaihi, rasa harap hanya kepadanya, wa tawakkul alaih, dan bertawakal kepadanya. Fahada huwa al-ilm an-nafi'. Maka kata beliau Ubadah bin Samit, semuanya ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang letaknya di mana? Qalbul insan, di hatinya manusia, di dadanya manusia, yaitu al-ilmu billah, ilmu berkenaan dengan Allah Taala. Maka di sini ini semua terdapat dalam hati manusia, rasa takut, rasa cemas, pengagungan, kecintaan, harapan, dan bertawakal, semuanya letaknya di dalam hati insan, hati manusia. Maka tentu tidak ada yang dapat mendidik hati kita melainkan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran merupakan syifa'un lima fis sudur, apa yang ada dalam hati manusia. Berkata Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau radhiyallahu an, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim, walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi nafa'. Ya, kata beliau radhiyallahu an, sesungguhnya nanti ada suatu kaum, ya, kaum yang mereka membaca Al-Quran la yujawiz, tidak melampaui tenggorokan mereka. Ya, kenapa? Karena Al-Quran hanya sekedar bacaan. Al-Quran hanya sekedar hiasan. Al-Quran hanya sekedar kadang-kadang untuk kepentingan dunia, lomba misalnya. Tidak untuk dia tadabburi Al-Quran, tidak dia untuk dijadikan hujjah, ya, perkara yang dapat menyelamatkan dirinya, ya. Perkara yang dapat menjadikan obat bagi hatinya, enggak untuk itu, ya. Maka akan ada kaum yang mereka membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Kemudian kata muallif, walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi nafa'. Akan tetapi ketika Al-Quran betul-betul itu ada dalam hatinya manusia, Al-Quran betul-betul menjadi hujjah, menjadi burhan, menjadi cahaya bagi hati, maka rasah, maka akan lengket, akan mendalam, ya, Al-Quran yang ada dalam hati, dan itu akan memberikan manfaat, ya. Dan berkata Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, kata beliau, ya. Kata beliau, ilmun ala lisan fadhaka hujjatun ala ibni Adam. Ya. Kata beliau, pertama ilmu yang ada pada lisannya manusia.
Dan itulah hujjah atau senjata bagi anak keturunan Anda. Jadi yang ada di lisan kita, yang kita baca setiap saatnya, Al-Quran, hujjah, dalil buat kita tatkala kita beramal, tatkala kita berucap, tatkala kita berbuat, hujjah bagi kita. Jangan sampai nanti justru kita beramal asal-asalan, pak turut, atau apa kata uang. Enggak. Kita urusan dunia saja harus ada ilmunya. Artinya apa? Perlu ilmu, butuh ilmu. Lebih lagi urusan ibadah kita kepada Allah Taala yang bayarnya mahal. Apa? Surga. Bukan lama uji kita ambil di surga, tidak dapat surga, mahal. Ya, saya kira perdengarkan kata Allah Taala, inna sil'atallah ghaliyah, barang dagangan Allah Taala itu sangat mahal. Kata Rasulullah SAW, barang dagangan Allah itu sangat mahal. Wa ana inna sil'atallah yal jannah, maka ketahuilah barang dagangan Allah Taala itu adalah surga. Nah, dibeli dengan apa surga Allah? Amal saleh. Amal saleh nggak akan pernah bisa meraih pahala kalau tidak disertai dengan ikhlas dan wasadaqal mursalin, membenarkan Rasul. Artinya kita contoh, kita teladani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, teladan kita, uswah kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Al-Quran dan ilmu itu ada yang dalam lisan kita ini, yang itu merupakan hujjah kita dalam beramal, berbuat, berkata dan lain sebagainya. Sebagaimana disebut dalam hadis, ya, yang diriwayatkan Muslim, kata Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Ya. Al-Quran itu hujjah bagi dirimu. Arti ketika kita beramal, kita berucap, kita berbuat, dalilnya mana? Ya kan? Allah perintahkan demikian. Bukan ibadah dalil. Iya begitu. Kita Islam. Dasar kita Al-Quran, hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak keluar dari itu. Karena mereka adalah Quran mufaddalah, generasi terbaik yang Allah puji. Allah berikan rekomendasi kepada mereka agar kita mengikuti, meneladani mereka, Rasul dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika, atau justru Al-Quran menjadi bumerang bagi kalian, kecelakaan. Al-Quran tidak dijadikan hujjah, tapi di belakang kita. Kita abaikan, kita jadikan qaulnya manusia, ucapan manusia. Ya, kiai, ustaz, ya, segala macam, ataupun para filsafat, uji filsafat, enggak. Ya, ini naudzubillah. Nggak boleh kita berkata demikian. Di Al-Quran adalah hujjah bagi kita. Itu ilmu yang pertama, kata siapa? Hasan al-Basri. Ilmu itu ada dua tadi ya. Pertama ilmu yang ada di lisan kita. Kemudian yang kedua ilmu fil qalb, ilmu yang ada di hati kita. Dan kedua-duanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya. Kemudian kata Mu'allif, ma yurfa' minal ilm ilmun nafi. Maka yang diangkat ya nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, bila mana kita mengabaikan, tidak menjadikan para ulama sebagai teladan, para ulama sebagai ahlul ilm yang kita ambil dari mereka ilmunya. Wa huwa al-ilm al-batin alladhi yukhalitul qulub wa yuslihaha wa yabqa ilmul lisan fayatahawan an-nas bihi wa la ya'maluna bimuqtadah. Ya.
ilmu yang bermanfaat, baik yang ada di lisan kita, di hati kita, ya ini adalah ilmu bermanfaat, dia akan terangkat bila mana apa? Justru kita tidak mengamalkannya, ya. Dan dia tidak akan apa? Kekal ada di dalam lisan kita, di hati kita, bila mana kita wala ya'maluna bimuqtada, bila mana kita tidak apa? Mengamalkannya apa yang terkandung pada ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut, ya. Ini dia Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan ilmu dan pengajarannya, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya khairul sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran, ya, khairukum man ta'allama Al-Quran, khairukum kata Rasulullah SAW, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah kita berada pada kelompok golongan orang-orang yang terbaik, insyaallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila benar itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bila keliru itu adalah kekurangan dan kealapan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.